Pada masa Rasulullah SAW terdapat seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Setiap usai menjalankan ibadah salat berjamaah subuh bersama baginda Nabi, Abu Dujanah selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW selesai. Ada satu kesempatan Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada Abu Dujanah. Wahai Abu Dujanah, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang? Ada apa? Tanya Nabi. Abu Dujanah menjawab, ya Rasulullah, kami punya satu alasan. Apa alasanmu? Tanya Nabi. Coba kamu utarakan perintahku. Abu Dujanah memulai menguraikan jawabannya. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tangga kami ini, ya Rasul, terdapat satu pohon kurma menjulang dahannya menjundai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami, Rasulullah. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapatkan mereka makan, ya Rasulullah. Oleh karena itu, ya Rasul, setelah selesai solat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berjejaran di rumah, lalu kami hancurkan kepada pemiliknya. Satu saat kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan tanpa ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui hal itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, "Nak, janganlah kamu permalukan ayahmu ini di akhir kelak, wahai anakku." Anakku menangis, ya Rasulullah. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah SAW sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah SAW mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksudkan oleh Abu Dujanah. Kemudian Abu Dujanah menjelaskan pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma. Rasul lalu mengatakan, "Bisakah tidak jika aku meminta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, diserami dengan emas merah. Tangkaiannya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawar Rasulullah SAW.
Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma pemilik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini, lebih bagus jenisnya." Si munafik berkata kegirangan, "Oke, ya sudah, aku jual." Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah seketika. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berlalu, ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan makannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tangga kita itu sedikit pun." Malamnya saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Ia keheranan tiada tara. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah SAW tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad. Adapun panen daripada janji itu bukan kontan sekarang, namun di akhirat kelak, karena dunia ini adalah za'arul za'ri, tempat bercocok tanam, bukan darul hasyad, tempat memanen.